Ternyata di situ penglaris pakai buta ijo. Gimana bisa membuktikannya? Kan posisi saya sudah diberikan bekal sama uah saya. Dibuka mata batinnya sama uah saya. Silakan kalau kamu masih penasaran berangkat ke sana, apa yang terjadi di sana. Saya nggak langsung ke warung. Saya pantau dari kurang lebih 100 sampai 200 meteran lah, lihat. Emang posisi di atasnya itu buta ijonya ada ngejagain. Dan saya menjadi tumbalnya. Karena pada saat pingsan, saya yang ada di dalam pikiran itu, saya itu mau dibawa di tempat alam goib. Kalau saya sampai ke bawah, mungkin nyawa saya akan melayang. Ternyata si tukang pecel lele itu masih belum puas. Ngirim santet lagi berupa makhluk goib terbang kayak cahaya merah dan nyamber ubun-ubun saya. Seketika itu saya langsung jatuh pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Malam Mencekam. Hari ini kembali Mang Ai dan tim mengunjungi Anda untuk mendengarkan bersama kisah nyata dari seseorang ya. Nah, ada di depan kita namanya Mas Oyek. Ini juga kali kedua Mas Oyek tampil di Malam Mencekam. Yang dulu videonya tentang dibully guru ya. Betul. Nah, nonton videonya ada di atas ini ya. Dan yang hari ini Mas Oyek akan berkisah kembali pada waktu Mas Oyek berjualan warung tenda di Alas Roban. Wah, ini luar biasa. Tahun 2016 ya. Betul. Yang dijualnya adalah pecel lele. Betul. Padahal di sana itu tempatnya kalau dibilang itu tempat yang angker. Tapi justru Mas Oyek memilih lokasi di sana. Kenapa Mas Oyek milih lokasi di Alas Roban? Karena waktu itu menurut saya di Alas Roban itu adalah tempat yang paling potensi, dan di situ banyak parkir truk supir, di situ semua ramai gitu. Tapi kan masih daerah angker ya termasuk. Ya betul. Emang pada awalnya juga saya dan teman-teman itu takut karena emang terkenal Alas Roban itu seperti apa umumnya. Banyak gangguan nggak? Sangat terasa banget disitulah. Auranya kuat banget di situ. Itu warung atau warung tenda? Maksudnya lapak kios warung atau? Jadi itu tempat teman saya, tempatnya kayak bentuk ruko. Di situ bikin bentuk tenda. Jadi depannya aja, emang posisinya emang ada kayak kios kayak gitu, seperti itu. Kalau tutup dibongkar? Ya enggak, udah emang permanen. Permanen gitu di situ. ya. Oke, Mas Oyek, aktivitas sekarang apa nih? Saya aktivitas sehari-hari di dunia burung. Waduh, maksudnya pelihara burung? Iya, pelihara atau burung. jual beli burung? Jual beli burung, pelihara burung juga. Jadi pecinta burung silahkan komen dan tukar-tukaran burung lah ya dengan Mas Oyek. Nah, kisah yang kali ini akan diceritakan oleh Mas Oyek. Jadi pesaing pecel lelenya ini iri karena Mas Oyek warungnya lebih ramai gitu ya. Ya. Nah, teror-teror pun bermunculan. Dan satu lagi,
Mas Oyek ini adalah seorang chef yang jago dalam bidang sambal. Jadi sambal dari Mas Oyek ini enak sekali, makanya sampai diburu sama pesaingnya ini, ingin dimatikan lah begitu. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Oyek. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita berawal pada tahun 2016. Dulu itu saya kebetulan diberhentikan kerja, pada saat itu pengurangan karyawan dan saya salah satunya kena imbasnya. PHK ya. Iya, betul. Setelah itu saya mencoba melamar ke sana kemari, tidak ada yang nyantol, nggak ada yang diterima. Akhirnya saya beberapa bulan saya coba ngelamar lagi, masih tetap belum ada yang diterima. Kemudian saya coba menghilangkan kejenuhan saya, menemui teman saya yaitu si Opik. Saya ke rumah Opik dan tanpa disangka di situ lagi kumpul. Ada si Mehmet, ada Gedik, sama si Opik. Di situ lagi mau ada acara bakaran ikan. Pas saya datang si Mehmet celoteh. Nah, kebetulan nih yang biasa bikin sambal datang. Spesialis. Udah tenang kalau Oyek datang sih, jaminan mutu lah. Sambelnya maknyos gitu. Di sela-sela itu kita kumpul, kita bagi tugas. Si Mehmet bakar ikan, si Gedik bikin nasi, si Opik sama saya nyiapin bumbu untuk bikin sambelnya. Setelah bikin sambel, di sela-sela itu kita bercanda sama si Opik. Nah, tiba-tiba si Opik bertanya sama saya, "Mang, kamu sekarang kegiatannya apa?" Saya bilang, "Aduh, untuk saat ini saya nganggur, saya coba ngelamar ke sana ke sini, masih belum ada yang nyantol." Saya bilang gitu kan. "Loh," kata si Mehmet, "emang kamu nganggur?" "Saya kena PHK, pengurangan karyawan." Saya bilang kan gitu. Si Gediknya ya nimbrung, "Kenapa kamu gak nyoba usaha aja?" Saya bilang, "Aduh, zaman sekarang mau usaha apa? Semua udah serba ada." Saya bilang kan gitu. "Nah, kan kamu jago bikin sambel," kata si Mehmet. "Ya bikin sambel terus mau bikin sambelnya aja gitu. Udah gini aja, si Opi kan saudaranya punya ini nih budidaya ikan lele di sana, di Alas Roban." "Waduh, Alas Roban, bukannya di sana itu tempatnya lumayan angker?" saya bilang. "Ya memang sih angker, cuman kalau memang mau kamu sukses, menurut saya," kata si Opik, "di sana itu emang potensi banget tempatnya." Pada saat itu, saya tidak langsung mengambil keputusan. Saya bilang ke teman-teman saya, bukannya saya nggak mau nih, saya harus konfirmasi dulu dengan istri. Karena biar bagaimanapun, ucapan istri adalah doa. Saya bilang gitu. "Ya udah deh, udah sekarang sih bikin ini dulu, bikin sambal, makan dulu." Setelah acara tersebut, saya pulang, konsultasi sama istri saya. "Bu, ini gimana teman-teman ngajakin buka usaha jualan ikan lele?" Istri saya nanya, "Ikan lele jualannya di mana ya?" "Di Alas Roban." "Aduh, jangan." Istri saya melarang pada saat itu. "Loh, kenapa?" "Bukannya gimana-gimana ya, di sana itu tempatnya lumayan terkenal angker." "Udah Bu, tenang aja, lillahi ta'ala, kita kan tujuannya niatnya baik untuk mencari nafkah. Daripada ayah di sini kerjaan gak dapet. Pokoknya ibu gak ngizinin."
Saya bingung, saya nyampein tuh ke teman-teman. Gimana nih? Saya nggak diizinin sama istri saya. Ya udah, kalau kamu memang nggak diizinin, kamu mending pergi aja tanpa sepengetahuan istri saya. Kalau kamu ngikutin istri kamu nggak bakalan berhasil, kata si Mehmet. Akhirnya saya putusin, saya pikirkan dulu dengan baik-baik. 2 hari setelah ngobrol dengan teman saya langsung dipersiapkan pergi tanpa seizin istri saya. Pergi sama Opik karena emang posisinya yang punya tempatnya di sana saudaranya Opik. Saya berangkat ke sana berempat. Nyampe sana kita beres-beres lihat lokasi. Loh, lokasinya lumayan nih. Sepertinya emang yang diomongin sama Opik masuk potensi. Karena di situ emang banyak supir-supir truk yang hampir ya lalu lalang dan parkir di situ. Ya banyak yang ada yang nginep juga di situ ya kan. Ya udah, oke siap. Di minggu pertama kita itu beres-beres aja tuh, beres-beres. Kemudian disuplai lelenya sama si saudaranya Opik. Minggu kedua kita mulai jualan. Ini nggak izin istri? Gak izin istri. Selama 2 minggu ada? Betul. Itu gimana istri nyariin dong? Pasti, itu dia pokoknya udah marah-marah. Gak usah pulang sekalian sampai bilang seperti itu. Marah ya? Marah Betul, besar? Marah besar. Nah, emang awal-awal belum terlalu ramai. Masih 1, 2. Di minggu ketiga itu sudah mulai ramai. Dan ada salah satu supir sampai bilang gini, ini benar warung pecel lele di tengah-tengah alas roban gini rame. Jangan-jangan ini warung pecel goib lagi. Oh ya bener lah. Orang ini manusia semua kok, nggak ada yang goib. Saya bilang kan gitu. Enggak, masalah gini mas. Di sini itu ada tuh pecel lele yang sana rame. Nah ada lagi yang buka. Itu ternyata bukan warung pecel lele. Yang kejadian yang sudah dialami sama teman-teman supir yang lain gitu. Oh enggak, tenang, insya Allah di sini bukan. Ya udah, akhirnya makan tuh. Berjalan 1,5 bulan, kita omset sudah lumayan. Kurang lebih omset saya sehari minim-minimnya 2 juta dapat sehari. Setelah jalan 1,5 bulan saya sudah merasa punya uang. Saya pulang tuh nengokin istri. Nih hasil saya selama 1,5 bulan di sana. Store sama istri. Nah setelah itu istri saya sempat marah, kenapa kamu pulang? Percuma kamu ngasih uang pun karena saya tidak mengizinkan. Bu, saya ngadem-ngademin. Saya tuh kesana nyari nafkah, bukan mau foya-foya. Ini saya pun membawa hasil. Untuk apa? Ya untuk keluarga kita. Udah pokoknya jangan berangkat lagi, istri saya bilang gitu. Setelah keesokan harinya, saya tetap maksa. Pergi lagi, berangkat. Karena emang kuncinya ada di saya. Kalaupun saya tinggal, di sana yang bikin sambelnya nggak ada. Adalah emang kuncinya di saya. Akhirnya saya berangkat lagi, ke sana. Saya bilang ke istri saya begini, ini sudah menghasilkan kalau ditinggalkan sayang. Kita mulai dari 0. Ini sudah berjalan sudah lama 1,5 bulan. Makanya saya tinggalin, dia bilang gitu kan. Dah, saya berangkat, tes. Nyampe sana, buka lagi sama teman-teman. Ada yang datang 2 cewek. Namanya tuh Ratna sama Sari. Ratna dan Sari itu awalnya makan biasa. Makan biasa. Kita kenalan lah, namanya juga cewek. Teman-teman yang lain pada godain. Kenalan, saya sebatas kenalan aja sama Ratna sama si Sari itu. Minggu kedua pun datang lagi
saya belum menaruh firasat sama kedua orang tersebut. Masih santai. Tiba-tiba itu si Ratna bilang, memuji. Mas, ini sambelnya enak loh mas. Beda sama lele yang di tempat sana. Loh, emangnya di sebelah mana ada yang jual lele lagi? Kan gitu. Dia kurang lebih 500. Dia bilang gitu kan. Maksudnya 500 apa? 500 meter. Oh, jaraknya. Jaraknya 500 meter. Jadi Mas Ojek nggak tahu keberadaan warung Nggak tahu. Karena emang saya pun di situ nggak dapat informasi. Karena bahwa yang jualan lele itu ternyata 500 meter jaraknya. Gitu kan. Setelah itu, oh 500. Boleh deh nanti saya mampir. Saya bilang gitu kan. Ya boleh. Tiap libur kan saya hari Jumat. Libur. Nah, di sana buka Jumat. Saya coba mutusin main ke sana, coba lelenya ya intinya sih jalin silaturahmi sih tujuan saya kan, biar nggak ada permusuhan tujuan saya. Saya main ke sana dan ada si Ratna, perempuan itu ada di situ. Saya nanya, "Kalau itu siapa?" "Oh, itu bapak saya." Si bapaknya Ratna itu belum tahu kalau saya itu jual lele yang rame itu, ya kan. "Oh itu bapak, ya. Pesen dong 1 porsi, saya makan." Ya menurut saya enak, lelenya juga enak sama sambalnya juga enak di situ juga. Entah kenapa emang posisinya itu nggak begitu ramai, seramai tempat saya. Singkat cerita saya dekat sama si Ratna, bapaknya nanya, "Itu siapa?" "Temen." "Dari mana?" "Ini penjual lele yang baru." Tek, bapaknya langsung diem. Seakan-akan menaruh dendam sama saya. Langsung mulai benci. Ya, dari raut wajahnya itu udah kelihatan. Berubah ya? Berubah, yang tadinya manis, langsung cemberut kayak gitulah. Setelah itu saya pertemuan pertama, langsung pulang. Kemudian si Ratna sebelum pulang itu, "Boleh nggak minta nomor HP-nya?" "Oh boleh, sok nggak apa-apa, buat sharing-sharing, barangkali mau nanya bikin sambelnya enak," kata si Ratna. Ya udah, saya kasih tanpa menaruh curiga sama si Ratna. Setelah itu saya pulang, kemudian ya biasa jualan. Di minggu kedua libur lagi kan, libur kedua si Ratna ngajakin saya main, ketemuan di luar. Ngobrol sama si Ratna, "Mas gimana sih kok bisa bikin sambelnya enak banget seperti itu?" "Standar, bumbunya sama," kata saya tuh. "Mungkin dari segi kebersihan atau ke pelayanan kurang paham," saya bilang kan. "Semua kan ada kecocok-cocokan gitu." "Oh ya udah, kapan-kapan main lah Mas ke rumah. Siapa tahu kita bisa sharing di sana bareng Bapak." "Iya siap. Udah, itu pertemuan yang kedua. Saya pulang lagi, saya belum menaruh curiga juga, masih standar sama teman-teman. "Waduh, dari mana kamu? Cariin, awas nanti kesasar, sambet lagi," kata teman saya si Mehmet itu yang biasa nyerot teh. "Enggak, tenang," saya bilang, "main, hilangin kejenuhan, suntuk jualan terus," saya bilang kan gitu. Akhirnya pertemuan ketiga itu di Jumat lagi, libur lagi, saya main ke rumahnya. Setelah tutup pecel lelenya di sana, saya main ke rumahnya. "Assalamualaikum," masuk. Nah, si bapaknya yang biasanya salaman mau, itu nggak mau. Saya salaman tuh, menolak. "Nggak usah, biasa aja." "Ya udah nggak apa-apa." Itu dikeluarin makanan, jaburan sampai makanan. Nah, saya disuruh makan sama si Ratna tuh. Saya makan tanpa menaruh curiga. Pulang dari situ, malamnya saya seperti kedatangan makhluk goib. Itu waduh, tinggi besar,
ya bisa dibilang mirip kayak buta hijau lah. Saya jantung ini aduh deg-degan. Ini ada apa saya bilang kan. Setelah bangun tersadar dari mimpi itu. Semoga aja ini biang tidur. Saya jualan, kok pengennya ketemu sama si Ratna terus gitu kan. Ada apa gitu kan. Udahlah, abaikan. Saya di bulan berarti 1,5 bulan berikutnya, saya pulang lagi ke istri. Setor, ya biasa awal ribut lagi tuh. Sudah dibilangin jangan berangkat maksa. Udah pokoknya terima beres aja. Yang penting di sini ternafkahi tercukupi, saya bilang. Ya udahlah, apa kata ayah aja di situ. Kemudian saya berangkat lagi di bulan 4, masuk ke bulan 4. Sesampai di sana, kok biasanya saya langsung ke tempat saya, itu saya langsung ke sana, ke rumahnya si Ratna. Jadi perasaan tuh pengennya ketemu terus sama si Ratna tuh. Datang ke sana, itu disediain lagi makanan. Ya tanpa menaruh rasa curiga ya. Makan biasa aja. Malamnya saya langsung tepar sakit, tapi belum parah, masih standar, masih meriang pokoknya, pucet lah. Tapi diobatin masih mending, tapi lemes, posisi badan ini lemes. Si Opik, kok kamu berubah, nggak kayak kamu yang dulu. Sekarang lebih banyak pergi ketimbang kumpul sama kita-kita. Udah, pokoknya karakter saya udah berubah. Udah kamu jangan banyak ngomong. Yang penting kita di sini usaha jalan. Kamu tinggal terima beres. Toh usaha ini kunci utamanya adalah saya, yaitu sambel. Saya bilang. Ya udahlah apa kata kamu aja, kata teman saya. Teman saya pun seakan-akan nggak respect. Jalan, saya ke sana main lagi. Sampai masuk 2 bulan saya nggak pulang. Dikarenakan saya itu seakan-akan sudah rasanya itu mati sama istri saya itu. Saya malah lebih dekat sama si Ratna. Sampai teman saya, kamu ingat sama istri. Biar bagaimanapun kamu waktu itu sudah janji sama istri akan pulang. Akan nengokin. Udah kamu tahu apa? Saya bilang ke teman saya, si Gedik. Saya kan ditelepon sama istri itu. Karena saya gak pulang-pulang. Ya kenapa gak pulang-pulang? Udah kamu diem aja. Yang penting uang nyampe. Jangan sampai kamu berpikiran yang macam-macam sama saya. Langsung saya matiin. Nah si teman saya itu si Gedik. Loh kok si Mang Oyek jadi begitu gitu kan. Kata si Gedik. Akhirnya negur tuh Gedik. Mang, kok kamu sekarang gitu sih sama istri kamu? Yang saya kenal kamu tuh gak seperti itu. Kata si Gedik. Udah kamu tahu apa urusan keluarga. Udah jangan ikut campur. Saya bilang gitu. Ya udahlah saya sebagai teman cuma bisa ngingetin bahwa itu istri kamu. Jangan sampai kamu di sini terjerat sama yang hal-hal yang enggak. Kita kan di sini tujuannya awalnya itu nyari duit, nyari yang bener kata teman saya. Udah beres, saya bilang gitu. Tanpa disadari, saya sudah mulai bikin sambelnya ngaco. Karena mungkin sudah pengaruh dari sana ya, masuk ke jiwa saya. Bikin sambel yang tadinya enak, berkurang rasanya. Kalau nggak keasinan, kemanisan. Kalau nggak hambar. Itu mulai tuh pelanggan-pelanggan pada menjauh. Itu tuh. Pada akhirnya saya waktu membuat sambal, saya itu ingin mengiris tomat. Itu tuh. Kok perasaan sih pisau ini pengen ngarahinnya ke jari terus. Dan pada akhirnya saya kebeset lah. Berdarah kan. Loh kenapa bisa? Perasaan tuh saya tuh tadi lurus ke tomat. Kenapa bisa kena jari saya? Udahlah, mungkin ini emang lagi musibah aja kan. Kecelakaan, gak disengaja. Udah aja itu tuh. Singkat cerita, kemudian si Gedik
bilang ke saya, udah makanya kamu serius aja di sini, udah nggak usah keluar-keluar lagi. Toh di sini kan kita semua kan membaur. Kamu juga dari awal juga kan berangkat sama kita-kita. Kenapa kok jadi kamu lebih memberatkan main terus ke sana gitu kan? Udah, kamu jangan ngomong aja. Itu urusan saya. Setelah itu, mulai itu saya sakit keras. Wah, pokoknya intinya itu saya menggigil, demam, ya bisa dibilang sama rasa lah mau ngapa-ngapain aja. Tutup tuh kurang lebih 1 minggu itu libur, nggak berjualan. Kok ini pengen makan, niat perut lapar, tapi nggak ada niat untuk makan. Jauh, badan mulai ngurusin itu tuh. Di sana jualannya sudah mulai rame. Di situ tuh. Ya, di Ratnanya itu, di Lele yang lama. Sediem aja itu tuh. Akhirnya teman-teman, tuh kan. Semenjak kamu ke sana, kamu berubah. Sekarang lihat akibatnya. Apa yang terjadi sama kamu? Kalau kamu sekarang udah sakit-sakitan begini, terus bagaimana dengan usaha kita? Saya mendingan. Terus di minggu keduanya itu mendingan. Akhirnya saya putuskan saya pulang. Ya udah kalau gitu kita rehat dulu, saya bilangan gitu. Nanti lagi kalau saya udah benar-benar sehat, kita buka lagi daripada nanti kita habis nggak karuan, ya kan? Saya pulang. Istri saya udah ngacuhin tuh. Saya pulang acuh. Saya tidur misah. Ya udah kalau memang seperti itu saya udah nggak hiraukan. Bu, ayah udah mau break dulu nggak jualan di sana. Posisi ayah lagi nggak enak badan, sakit. Sudah dibilangin, istri saya bilang, jangan berangkat, maksa. Kemudian nggak ada informasi, nggak ada kabar, nggak ada apa, sampai lupa sama anak istri di sini. Udah saya nggak hiraukan emang karena posisi saya udah sakit itu. Setelah itu, uanya itu main ke saya, ke rumah saya. Si istri saya nanya ke Wak saya, Wak, kok suami saya jadi begitu ya? Kira-kira ada apa? Si uanya, udah nanti ceritanya. Kalau suami kamu udah tidur. Nah, itu cerita dari Uaya. Suami kamu itu lagi kena guna-guna. Istri saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini perubahan sikap kepada saya ternyata suami saya kena guna-guna. Iya, karena ada yang nggak terima. Salah satu penjual sama usahanya sama suami kamu merasa tersaingi karena dia terdahulu jualan di sana kalah ramai dengan suami kamu. Kebetulan itu saya kan bisalah punya kebiasaan emang dari nenek saya dulu itu emang nurunnya ke uang saya yang ini yang laki-laki. Oh gitu ya Wak? Iya. Terus ini gimana untuk ngobatinya? Udah. Jangan disuruh ke sana lagi suami kamu. Terus ada benda di sana berupa kain putih yang isinya tanah atau pasir kalau nggak salah itu tuh. Diambil di warung suami kamu. Akhirnya istri saya nyuruh saya telepon teman saya si Opik. Opik datang tuh ke rumah saya. Ngobrol sama istri saya. Tolong cariin benda kain putih yang isinya pasir. Katanya ada di warung. Emang kenapa teh? Kata si Opik.
itu yang menyebabkan pecel lele jadi sepi dan suami saya jadi sakit-sakitan. Tolong ambilin dan dicariin. Akhirnya Opik berangkat berdua sama si Gedik ke Alas Roban itu. Berangkat, dicari, minggu pertama gak ketemu. Gak ada deh. Terus nanya lagi istri saya ke uasanya, di sebelah mana? Di pojokan, pokoknya cari di pojokan. Tepatnya di deket pintu. Di apa sih namanya? Kayak angin-angin atas pintu, kata si uas saya gitu. Ketemu. Itu tuh. Kain putih yang isi pasirnya diambil, kemudian dibakar. Dibawa ke uas saya, maksudnya dibawa ke uas saya, terus dibakar. Di sananya ngerasa bahwa benda itu sudah diambil. Jadi untuk masuk ke sayanya itu jadi berkurang. Ya kan? Jadi 50%, yang tadinya hampir saya bisa dibilang apa ya, mati rasa lah. Kalau bisa dibilang pengen mati lah. Udah sesek banget. Di sana akhirnya sudah ketahuan, saya berobat sama uas saya, dan ternyata di sana tanya ke gurunya, mungkin uas saya punya kebisaan dan ilmunya lebih tinggi, kemungkinan gak masuk, saya sembuh. Dan saya nanya ke uas saya, "Wah, emang saya kenapa?" Nah, makanya diceritain dari uas saya, "Kamu itu kena guna-guna dari pecel lele yang lama, yang jual itu." "Loh, kok bisa? Kamu deket sama anaknya, sama Ratna?" "Iya, ya itu mediatornya itu Ratna. Ratna itu sudah dipasang susuk oleh bapaknya untuk ngedeketin kamu, untuk ngejebak kamu, biar usaha kamu mati dan kamu yang akan menjadi tumbalnya." Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Apa iya? Makanya kalau apa-apa, mau usaha apapun, mau kemanapun, kalau istri kamu tidak menyetujui, melarang, kamu jangan berangkat. Itu alasannya kenapa kamu bisa seperti ini. Seperti itu. Saya, ya Allah, berarti saya salah selama ini. Padahal saya tujuannya benar, ya kan, pengen nyari yang lebih. Kemudian istri saya, tuh kan sudah dibilangin jangan berangkat. Akhirnya kan seperti ini. Kalau udah seperti itu kan gimana? Yang repot kita juga. Ya, ayah salah, maafin. Yang selama ini gak percaya sama ibu. Ibu udah ngelarang ayah. Sebenarnya itu sudah warning. Ayah gak boleh berangkat, tapi ayah memaksa. Dan pada akhirnya ayah kena imbas dari semua ini. Ya udah, sekarang sih jalanin aja dulu. Usaha apapun istiqomah di sini. Sekecil apapun pendapatannya disyukurin. Kata uas saya. Iya, Wak. Istri saya bilang, udah sekarang coba usaha apa tak apa. Akhirnya saya coba usaha. Ternyata si tukang pecel lele itu masih belum puas, ngirim santet lagi berupa makhluk goib terbang kayak cahaya merah. Dan nyamber ubun-ubun saya. Seketika itu saya langsung jatuh pingsan.
Dan itu diangkat sama warga. Cerita dari istri saya, ayah itu waktu itu setelah sadar ya, pingsan di tengah jalan, dibawa. Itu pada saat saya pingsan, kata istri saya itu mengigo dan menyebut si anak pecel lele, Ratna, seperti itu. Jangan tinggalin saya. Karena pada saat pingsan, saya yang ada di dalam pikiran itu, saya itu mau dibawa di tempat alam goib. Kalau saya sampai ke bawah, mungkin nyawa saya akan melayang. Istri saya itu langsung nelpon uas saya. Telepon. Uas saya langsung bergegas datang. Kenapa suami kamu? Nggak tahu, Wak. Ini pingsan di tengah jalan, kata istri saya. Coba lihat. Setelah diamatin, ini dapat kiriman lagi. Cepat dibersihin, dibacain Yasin sama ayat kursi. Istri saya ngaji. Nah, nggak tahu uas saya, kata istri saya sih, membaca apa gitu, rapalan seperti itu untuk ngebalikin. Akhirnya itu dibalikin ke sana. Yang kena anaknya, si Ratnanya, bukan si bapaknya. Si Ratnanya sampai sekarang pun setiap punya kekasih gagal. Pasti di tengah jalan putus, seperti itu. Dan saya alhamdulillah itu terselamatkan lagi untuk kedua kalinya. Udah, sekarang kamu banyakin ibadahnya, kuatin ibadahnya, kata bapak saya. Biar kamu tidak kena santet lagi. Lupakan semua yang di sana, tinggalkan semua yang di sana. Mulai sekarang kamu fokus di sini. Seperti itu kata uas sayanya. Setelah itu uas saya diberi bekal sama uas saya untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Saya rajin ibadah dan saya menyimpan rasa penasaran sama si lele yang lama itu si keluarganya si Ratna. Saya berangkat ke sana sama teman saya si Opik. Berangkat. Akhirnya saya bisa melihat langsung. Ternyata di situ penglaris pakai buta hijau. Gimana bisa membuktikannya? Kan posisi saya sudah diberikan bekal sama uas saya. Dibuka mata batinnya sama uas saya. Silakan kalau kamu masih penasaran, berangkat ke sana, apa yang terjadi di sana. Saya nggak langsung ke warung. Saya pantau dari kurang lebih 100-200 meteran lah, lihat. Emang posisi di atasnya itu buta hijaunya ada ngejagain. Di situ saya baru ternyata dia memasang penglaris buta hijau dan saya menjadi tumbalnya. Bila mana saya sampai kena tumbalnya, nyawa saya akan hilang. Dan itu jelas karena bukan saya aja. Saya sampai sempat nanya di tetangga yang ada di situ, ibu-ibu. Buta hijaunya itu emang berjaga di atas tendanya, seperti itu. Tinggi besar, matanya melotot. Itu. Saya langsung, ya udah, berarti ini bener-bener penglarisan, pesugihan nggak bener. Akhirnya saya putuskan, udah
kita cabut pulang, tinggalin, lupakan. Akhirnya saya pulang, saya laporan ke Wak saya. Wak, ternyata yang Wak bilang itu semuanya benar. Nah, sekarang kamu sudah lihat sendiri. Sekarang kamu udah gak usah kesana lagi ya. Itu bekal yang Wak kasih, buka mata batin, hanya untuk sekedar kamu tahu. Dan tolong jangan dendam, kata Wak saya. Biarkan urusan masing-masing nanti juga akan dibalas sama Allah, kata Wak saya seperti itu. Sampai sekarang masih ada warung pecel lele itu? Informasi dari teman saya si Opik udah bangkrut. Katanya pas bangkrutnya itu ada yang melihat warga laporan dari si ibu-ibu, ngelihat langsung orang pinter katanya sih kayak Pak Kiai seperti itu, digrebek, suruh tutup warungnya. Iya, Digerebek karena melakukan pesugihan. karena melakukan penglaris pesugihan seperti itu. Ketahuan warga. Karena di situ sebagian orang mempunyai mata batin, jadi ngelihat sosok tuh terlihat sama mereka gitu, merasakan auranya, emang auranya negatif kalau orang yang punya mata batin. Ya. Kenapa dia sudah lakukan pesugihan tapi dia masih kalah rame dengan warungnya Mas Oyek ya? Pada saat itu informasinya dari Wak saya, dia itu sebenarnya tadinya rame jualan dan belum menggunakan pesugihan atau penglaris. Ketika saya datang di situ, usahanya dia itu tersaingi oleh saya karena saya lebih ramai dibanding usahanya dia, pecel lelenya dia. Di situ awal muasalnya dia nggak suka sama saya gitu kan, merasa tersaingi. Dari situ si pedagang pecel lele itu sama anaknya si Ratna melakukan penglaris, melakukan pesugihan. Si Ratnanya dipasang susuk agar saya terpancing masuk ke sana. Setelah saya masuk ke sana, saya dijebak dan ingin dijadikan tumbalnya untuk penglaris tersebut. Ya. Dan benar aja bangkrut ya. Dan bener aja. Warungnya Mas Saya Oyek bangkrut ya. betul. Karena disikat oleh santet tadi. Betul. Nah, Sobat MM, barangkali jika suatu saat melewati Alas Roban, di sana ada warung pecel lele, itu bukan pecel lele goib, itu pecel lele asli ya. Betul. Jadi kalau ada pecel lele goib, memang ada di sana ya Mas Oyek. Betul. Pernah dengar cerita pecel lele goib di Alas Roban? Iya. Itu gimana? Itu Ada. cerita dari salah satu supir yang ada di situ. Memang betul ya? Emang betul. Gimana, bisa kisahkan sebentar? Jadi kata si supirnya itu, dia merasa makan di situ, ada yang lihat itu bukan makan di warung, cuman di posisinya itu cuma di pinggir jalan duduk. Yang dia makan itu nggak ada, sebenarnya cuma daun aja yang dilihat sama temennya itu. Tapi yang si supirnya itu yang merasakan sedang lagi makan. Itu kejadiannya siang atau malam? Malam, tentunya malam. Pasti malam ya. Malam. Jadi seperti orang ini ya, Betul. orang aneh gitu ya, Iya. makan pakai daun. Betul. Sedangkan yang orang yang sadar melihat semua, dia hanya makan di daun. Betul. Oh gitu. Nggak makan itu. Seperti itu. Ngeri juga ya. Iya, Memang daerah masih angker sangat. sampai sekarang ya. Sangat. Oke, Sobat MM, itulah kisah di tahun 2016. Betul. Kisah nyata dari Mas Oyek ya. Jadi hati-hati melewati Alas Roban juga. Hati-hati jika makan di sana. Kalau enak ya kabari kita ya. Barangkali kita bisa berkunjung juga. Siap. Ada yang ingin disampaikan ke penonton MM? Baik Sobat MM, ini pesan saya aja. Jikalau suatu saat nanti pengen buka usaha, mau pergi kemanapun, kiranya istri tidak merestui, kalau memang masih bisa untuk dikerjakan di sini bareng-bareng sama istri, lebih baik
ikut karena firasat seorang istri itu biasanya benar. Luar biasa, itu pesan dari Mas Oyek ya. Dan mudah-mudahan kisah ini menambah kembali wawasan kita tentang dunia mistis, menambah info dan patut kita renungkan tadi kata-kata dari Mas Oyek. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.